Oke, yuk kita bahas. Pasar lagi gonjang-ganjing nih, dan semua mata ya jelas tertuju pada Bitcoin. Setelah naik gila-gilaan, sekarang kita lihat salah satu koreksi paling dramatis dalam sejarahnya. Sebenarnya apa sih yang bikin anjlok begini? Terus apa artinya buat masa depan aset digital? Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba bayangin ya, kita ada di awal Februari 2026. Suasananya tuh tegang banget. Ini bukan cuma hari biasa di pasar loh, tapi jadi pelajaran penting banget tentang seberapa nyambungnya dunia kripto, logam mulia, sama aset-aset berisiko lainnya. Kepanikan mulai menjalar, dan efek dominonya, wah, baru aja mulai. Dan inilah angka yang bikin semua orang kaget, $76.000. Bitcoin anjlok ke level terendah dalam 10 bulan terakhir. Ini bukan sekedar angka loh, ini tuh kayak alarm bahaya yang getarannya terasa ke seluruh sistem keuangan. Nah, di balik jatuhnya harga itu, ada dampak yang nyata banget buat para trader. $1,68 miliar. Gede banget kan? Itulah total nilai likuidasi paksa di pasar kripto. Jadi, posisi trader yang pakai uang pinjaman itu dijual paksa secara otomatis. Ini likuidasi terbesar loh sejak kasus FTX, kayak domino yang jatuhnya kenceng banget. Jadi, pertanyaan yang mungkin ada di kepala kita semua sekarang, kenapa aset yang tadinya terbang tinggi ini tiba-tiba terjun bebas? Jawabannya, jujur, nggak sesimpel itu. Biar benar-benar paham, kita harus urai satu-satu, apa aja pemicunya, dan kekuatan besar apa aja yang lagi bermain di belakang layar. Nah, goncangan di awal Februari 2026 ini benar-benar mengubah segalanya. Optimisme investor yang tadinya meluap-luap dalam sekejap mata berubah jadi ketakutan. Coba deh kita lihat lagi momen-momen krusial di periode yang singkat tapi penuh gejolak ini. Ini bukan cuma soal Bitcoin doang loh. Total pasar aset digital itu kehilangan $1,4 triliun cuma dalam satu akhir pekan. Di saat yang sama, emas dan perak juga anjlok paling parah dalam puluhan tahun. Tiba-tiba aja, sentimen pasar langsung berbalik 180 derajat, dari yang tadinya serakah jadi ketakutan ekstrim. Supaya kita bisa ngerti apa yang terjadi sekarang, kita perlu sedikit mundur ke belakang. Karena jatuhnya Bitcoin kali ini bukanlah yang pertama. Sejarah Bitcoin itu penuh dengan pola naik turun yang dramatis. Ngertiin pola ini jadi kunci buat lihat gambaran besarnya. Volatilitas ekstrim itu udah kayak DNA-nya Bitcoin. Kita udah lihat polanya berulang kali kan? Mulai dari ledakan awal di 2011, terus gelembung besar di 2013 dan 2017, sampai gelembang baru di awal 2020-an. Setiap kali ada puncak baru, kayak rekor $125.000 di Oktober 2025 itu, pasti deh diikuti sama koreksi yang dalam banget. Ini siklus yang udah kita kenal betul. Terus, apa dong yang bikin kejatuhan kali ini terjadi? Sebenarnya bukan cuma karena satu hal. Ini lebih kayak badai sempurna, di mana banyak faktor saling terkait dan malah jadi memperkuat satu sama lain. Yuk kita bedah satu persatu komponennya. Nah, salah satu mesin utama yang bikin jatuhnya harga ini cepat banget, itu namanya likuidasi paksa. Gini, bayangin aja ribuan trader pasang taruhan harga bakal naik, tapi pakai uang pinjaman. Begitu harga turun sedikit aja, bursa secara otomatis langsung jual aset mereka buat nutupin kerugian. Penjualan massal ini kan nekan harga makin turun, yang akhirnya memicu lebih banyak lagi likuidasi. Jadilah spiral ke bawah yang ngeri banget. Dan disinilah ceritanya jadi menarik banget. Pemicu utama yang seolah-olah menyiram bensin ke api kepanikan ini ternyata nggak datang dari dunia digital, tapi justru dari salah satu pasar tertua di dunia, logam mulia. Ini nih koneksi yang mengejutkan. Ternyata, anjloknya harga emas sampai 12% itu sebagian besar karena faktor mekanis. Cuma sekitar 21% yang disebabkan oleh fundamental. Sisanya, 79%. Itu efek domino dari pasar lain, terutama likuidasi di kripto. Jadi para trader ini terpaksa jual emas mereka cuma buat nutupin kerugian di pasar kripto. Kebayang kan? Selain likuidasi, suasana ketakutan ini juga ditambahin sama faktor-faktor lain, mulai dari kekhawatiran soal kebijakan bank sentral yang bakal lebih ketat, sampai investor-investor institusional yang mulai dingin dan narik dana mereka dari pasar. Belum lagi sinyal-sinyal teknis di grafik yang seolah-olah teriak jual ke para trader. Jadi intinya begini, dengan pasar yang lagi kacau balau, para ahli jadi terpecah. Mereka bingung ini arahnya mau kemana. Apa ini akhir dari siklusnya, atau cuma koreksi biasa sebelum nanti meroket lagi? Dan perbedaannya itu kelihatan jelas banget. Di satu sisi, ada analis teknikal kayak Tyrex yang lihat data historis dan ngasih peringatan kalau harga bisa jadi bakal terus turun. Tapi di sisi lain, ada raksasa institusional kayak Larry Fink dari BlackRock yang tetap super optimis.
Dia justru lihat potensi jangka panjang yang luar biasa buat Bitcoin dengan target harga yang wah, tinggi banget. Pandangan jangka panjang ini juga diamini sama orang-orang di dalam industri. John DeCastino dari Coinbase nyimpulinnya dengan pas banget. Buat mereka yang benar-benar percaya sama teknologi dan nilai Bitcoin, momen kayak gini tuh bukan kiamat. Justru sebaliknya, ini adalah kesempatan buat nyerok pas lagi diskon. Oke, sekarang coba kita tarik napas dan lihat gambaran besarnya. Apa sih yang bisa kita pelajari dari kejadian ini tentang peran Bitcoin di dunia sekarang? Ini bukan lagi cuma soal harga, tapi tentang evolusi sebuah kelas aset yang baru. Pelajaran terbesar dari kejatuhan tahun 2026 ini adalah Bitcoin itu udah dewasa. Dia bukan lagi sebuah pulau digital yang terisolasi dari dunia luar. Kejatuhan ini membuktikan kalau nasib Bitcoin sekarang tuh udah nyambung banget sama sistem keuangan global. Dia bereaksi terhadap kebijakan bank sentral, harga komoditas, dan selera risiko investor besar, ya sama kayak aset-aset lainnya. Tentu aja, volatilitas yang ekstrim ini jadi sorotan dan nunjukin tantangan yang masih ada. Seperti yang sering dibilang para ahli kan, susah banget pakai sebuah aset buat alat tukar sehari-hari kalau nilainya bisa naik turun segila itu. Nah, ini teka-teki utama yang masih harus dipecahkan sama Bitcoin. Dan ceritanya masih jauh dari kata selesai. Dan ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Sejarah nunjukin kalau Bitcoin itu selalu bisa bangkit lagi, bahkan lebih kuat dari setiap kejatuhan. Tapi kan setiap siklus itu beda ya. Sekarang, dengan institusi-institusi besar yang udah ikut main dan hubungannya yang makin erat sama pasar global, pertanyaannya adalah, apakah aturan mainnya kali ini berbeda? Nah, itulah yang akan kita saksikan bersama-sama.